Namo Buddhaya. Pertama-tama saya kenalkan, nama saya Keano, saya juga dari Bandung juga. Latar belakang saya mengikuti retret di sini pada awalnya karena saya sempat lagi ngobrol dengan Suhu Nengsiu ya. Suhu Nengsiu dari Wihara Dharmasagara yang agak gemuk suhunya. Beliau bertanya, kemudian saya cerita soal penyakit saya. Saya memang menderita sirosis hati. Sirosis hati pernah dengar? Sirosis hati ini adalah sejenis penyakit yang menyerang hati. Hati itu liver. Ini sudah masuk ke tahun kelima saya. Sejak tahun 2020. Jadi tahun 2020 di saat pandemi COVID itu muncul, orang-orang sedang sibuk dengan pandemi COVID, saya sibuk dengan penyakit liver saya. Sejak 2020 sampai 2025, saya divonis menderita sirosis hati. Sirosis hati itu pengerasan atau kerusakan yang terjadi pada organ hati. Mungkin bisa di googling atau di search sendiri untuk lebih jelasnya penyakit sirosis hati ini apa. Hampir rata-rata semua dokter ya, baik itu swasta, dokter pemerintah di RSAS di Bandung, itu selevel dengan RSCM di Jakarta ya, itu sudah memvonis saya dengan kondisi sirosis hati ini, artinya si hati sudah mengalami pengerasan, sekian persen, fungsinya sudah menurun sekian persen dari yang harusnya 100%. Jadi dengan kondisi fungsi hati yang demikian, hanya ada dua solusi dari dokter yang ditawarkan kepada saya. Yang pertama adalah transplantasi organ hati. Transplantasi organ hati itu harus cari donor yang bersedia memberikan cangkok hatinya kepada saya. Itu yang pertama. Yang kedua dengan biaya minimal 2,5 miliar. Yang ketiga prosedurnya harus di Cungko atau di India. Dengan tawaran seperti itu belum tentu hasil operasi sirosis hati ini atau pencangkokan atau transplantasi sirosis hati ini hasilnya akan permanen, belum tentu. Jadi kalau kita dapat donor yang ternyata tidak cocok dengan organ hati asal kita, itu kita akan mengalami komplikasi bahkan bisa seumur hidup. Dengan tawaran yang demikian saya pikir saya tidak ambil. Solusi yang kedua dari dokter adalah silakan Anda menikmati sisa umur yang bisa Anda nikmati. Jadi waktu itu saya dibilang dokter hanya bisa paling 2 tahun atau 3 tahun dari tahun 2020, artinya tahun 2023, 2024 mungkin ya. Jadi hanya sisa 2 atau 3 tahun. Saya selama 2020 sampai hari ini 2025 kondisinya masih seperti ini, stabil. Hanya pernah kambuh sebanyak 2 sampai 3 kali. Yang paling parah itu tahun kemarin. Paling parah tahun kemarin. Kalau kambuh itu saya sedikit ceritakan ya. Kalau kambuh itu saya akan muntah darah. Kemudian juga BAB saya, mohon maaf, keluarnya darah. Darahnya juga bukan merah tapi akan berwarna seperti oli ya. Warnanya seperti hitam pekat seperti itu, seperti cat warna hitam. Dan banyak kuantitinya sampai saya akan pingsan. Dan kalau pingsan, otomatis dengan pendarahan seperti itu trombosit saya akan turun seturun-turunnya. Di mana trombositnya orang normal itu biasanya 150.000 cc ya, 150.000 lah trombositnya ukurannya. Sedangkan kalau saya bisa, kalau lagi turun bisa sampai 60 atau 50.000. Itu kalau orang normal biasanya sudah pass away, biasanya sudah jalan-jalan kemana lah. Ya. Syukurnya sampai hari ini saya banyak bersyukur sekali. Saya kambuh paling parah itu hanya tahun kemarin saja. Tahun kemarin, tahun 2024 akhir. Itu saya sedang juga mencari penyembuhan juga. Saya mencari penyembuhan tidak hanya dari segi medis ya. Saya juga pergi berlatih
meditasi. Sempat juga saya menjadi samanera di Jawa Timur, di Lorokan, di lereng gunung, di wihara di atas gunung, dengan berpusat di Wihara Mojokerto, Jawa Timur. Di sana saya stay selama 6 bulan di atas gunung juga. Selama berlatih di sana, sama materi yang diajarkan adalah Satipatthana juga. Satipatthana atau meditasi perhatian penuh atau mindfulness seperti yang kita belajar di sini selama ini. Tapi ada beberapa perbedaan mencolok yang saya lihat. Ini bukan saya membanding-bandingkan ya dengan yang sebelumnya. Kita ini sebenarnya sangat beruntung di sini. Bisa datang hari ini belajar meditasi mindfulness atau Satipatthana yang betul-betul real dari Bante Gunasiri langsung. Harus bersyukur. Karena saya merasakan bedanya. Kalau di sini kita itu dibimbing ya, ibarat anak TK diajar berjalan dari merangkak, berjalan, berdiri sampai bisa berlari gitu loh. Kalau udah mahir ya. Jadi ada detail-detail yang terperinci kalau di sini. Bahkan dibuatkan semacam catatan bahwa meditasi untuk berjalan seperti apa, meditasi berdiri seperti apa, meditasi duduk tahap-tahapnya ada langkah 1, langkah 2, langkah 3 kan. Kalau dulu saya belajar, saya tidak mau membanding-bandingkan sekali lagi, itu tidak ada catatan sama sekali. Jadi by voice kita diajari, silakan Anda praktekkan. Ya itu kita mencari-cari sendiri, meraba-raba. Ini betul apa salah, betul apa salah. Kadang dengan teman-teman sesama yang sedang latihan di sana, jadi justru kita jadi curhat atau sharing sendiri gitu loh. Mencari-cari apa yang betul, apa yang salah. Sedangkan kalau di sini, menurut saya kita sangat beruntung. Tuntunannya itu sangat jelas, sangat detail. Dari tahap ke tahap, dan interviewnya itu intervalnya singkat. Hari ini interview, nanti lusa sudah bisa interview, atau mungkin lusa selang sehari bisa interview lagi. Jadi bisa dituntun dengan betul-betul supaya tidak salah jalan. Itu sangat-sangat penting menurut saya. Akhirnya di sini saya terbuka, ternyata betul. Meditasi yang dulu saya pelajari pun sama, basicnya sama, Satipatthana juga, hanya tidak mendetail. Di sini sangat mendetail, di sana kurang mendetail. Di sini Anda ibaratnya saya bilang tadi dari anak kecil yang hanya bisa merangkak, bisa sampai berjalan itu betul-betul dituntun seperti itu. Dengan kondisi Sukesi Karama, tempat yang sangat bagus ini ya. Fasilitas menurut saya sangat memadai sekali. Sekali lagi terima kasih untuk Bante Gunasiri, untuk panitia juga ya, untuk samanera dan samaneri yang senantiasa mendampingi juga di sini. Menurut saya di sini fasilitas nomor 1 ya dibandingkan tempat lain. Anda nanti kalau keluar dari sini boleh keliling-keliling sampai ujung Jawa sana. Saya udah ke Jawa Timur ya. Cari tempat meditasi. Yang fasilitasnya menurut saya paling baik di sini. Bukan karena kita merasa dimewahkan atau dinyamankan, bukan. Tapi fasilitasnya betul-betul terukur untuk seseorang yang sedang harus konsentrasi pada meditasinya. Tidak terganggu oleh cuaca. Kalau saya di gunung itu kedinginan loh tiap malam. Suhu bisa 18 derajat Celcius. Di atas gunung sendirian di tengah hutan, jarak antara satu yogi ke yogi yang lain 2 km sampai 1 km. Yang ada di pikiran bukannya meditasi, kita takut ada binatang buas lewat nanti. Kadang-kadang kita mikir ada suara, oh ini ada yang ketawa nih, apa nih. Nanti ada lagi tengah malam, oh ternyata suara musang, ya kan. Padahal itu suara makhluk lain mungkin ya. Karena banyak, kalau di tengah hutan itu pasti banyak. Kalau di sini, saya bilang tempatnya nyaman, terukur, dan guru meditasinya betul-betul mengawasi kita dari jauh ya, step by step. Ini perkembangannya sampai mana, si A sampai mana, si B sampai mana. Dan saya merasa di sini lebih nyaman, ada kemajuan di sini. Bukan nyaman untuk mencari kenyamanan ya, tapi nyaman bagi penyakit, bagi penyembuhan saya. Jujur, saya waktu malam Lebaran kemarin, saya coba untuk meditasi menembus lebih dari 3 jam. Karena sebelumnya saya meskipun meditasi di Lorokan di atas gunung, saya tidak pernah bisa tembus dari 3 jam.
pasti sakit pun belum hilang, sakit di kaki sini belum bisa hilang, dan belum bisa tembus 3 jam. Belum selesai itu udah kedinginan dan sudah KO duluan, biasanya seperti itu. Waktu kemarin malam lebaran saya coba ke candi yang di atas yang di belakang sini, kemudian saya naik jam 9 setelah puja bakti kita meta chanting. Di sana saya mulai berapa kali putaran dari langkah-langkah itu Satipatthana yang kita pelajari. Sampai jam 12 sakitnya itu sudah sangat luar biasa, di luar kebiasaan kalau menurut saya. Karena ini sakitnya itu seperti bukan kesemutan lagi, bukan mati rasa, tapi sakitnya seperti dipatah-patahkan, seperti dipotong-potong kaki saya nih. Kalau yang pernah patah tulang kaki atau tangan mungkin pernah tahu rasanya ya, begitu patah kayak gimana. Linunya seperti apa. Nah, sakit kaki saya seperti itu. Jadi dari sini sampai ke belakang pinggang sini itu sudah seperti dipatah-patahkan. Saya tahan, saya ngaku saya sampai tidak tahan jam 12, sekitar jam 12 tepat lah ya. Saya angkat sedikit kaki saya, cheating lah ya, selama 5 menit. Saya angkat dulu, saya mencoba tarik nafas karena udah saking sakitnya itu, bahkan keringat saya itu sudah sampai membasahi badan itu sampai sebesar-besar biji jagung mungkin kalau bisa dibilang. Padahal kan malam dingin ya, saya kepanasan waktu itu. Setelah itu saya taruh lagi kaki saya lanjutin, saya bilang lanjutlah nggak apa-apa sampai pagi. Ternyata sampai jam 3 saya bisa. Artinya 3 jam tambah 3 jam sudah 6 jam. Tepat jam 3 kurang, di saat Samanera Sukasiri hendak membangunkan orang tidur, tepat saat itu pula saya merasakan rasa sakit yang tadinya menyiksa itu menghilang semuanya. Menghilang dari ujung sini sampai ujung kaki. Yang tersisa hanya rasa hangat saja di sini, di tulang kering ya. Itu hangat saja. Kok saya bilang hilangnya kemana ya? Kok nggak ada lagi? Saya bilang. Kok malah jadi enak? Udah gitu saya coba selami. Saya nunggu apa di sini sekarang? Apa perlu saya lanjut? Apa enggak gitu kan? Saya waktu itu ya mungkin masih bingung juga. Apa yang selanjutnya harus saya kerjakan? Karena saya nggak tahu. Saya belum pernah mengalami kondisi seperti itu dalam meditasi. Ya sudah, saya pikir ada suara lonceng bel, sudah pada bangun juga. Saya ikut tergoda juga, akhirnya saya bangun dari meditasi. Saya duduk meluruskan kaki dan saya rasa cukup untuk hari itu. Itu yang pertama. Tadi malam saya coba lagi. Tadi malam saya coba, tapi bukan dari malam. Kalau kemarin itu saya coba dari jam 1 siang. Saya duduk lagi di candi atas itu, di puncaknya. Ditemani sama Aceh Asak ya, Aceh Asak, Asak ya, Aceh Asak kan namanya, iya, iya, hah? Oh AA, iya. Dari jam 1 siang saya duduk tidak bergeming, saya coba cari apa rasa sakitnya muncul lagi apa enggak. Muncul ternyata di tengah-tengah, dia muncul sekitar selama 5 jam, tapi rasa sakit yang berbeda ya, tidak pernah melebihi rasa sakit yang pertama, yang patah-patah itu nggak pernah. Dia cuma sakit, tapi nggak pernah melebihi yang pertama kali. Jadi dia sakit di sini, sakit. Selama 5 jam saya coba tahan itu, saya bilang dulu kemarin bisa lewat, hari ini pasti bisa lewat. Saya konsentrasi, terus selama kurang lebih 5 jam, tiba-tiba betul dia menghilang. Nah setelah menghilang saya pikir, kan kemarin saya tunggu kelanjutannya apa. Hari ini pun saya tunggu, tapi saya nggak beranjak. Kalau hari ini saya tunggu dia akan muncul apa selanjutnya. Ternyata betul, setelah saya sendiri, ditinggal sendiri, yang lain sudah turun, muncullah dia rasa seperti kesetrum. Seperti ada listrik di belakang paha sini sampai ke ujung kaki. Dia ibaratnya apa ya, pernah rasa disetrum sama besi enggak? Tapi ini tidak sakit, rasanya cuma gatal,
perih, gatal, perih, dan masih bisa ditahan, cuma itu banyak sekali seperti semut, dan itu pindah-pindah, berpindah dari atas, dari bawah. Saya lama-lama pikir nih saya lagi kayak masuk bengkel ini, lagi diperbaiki sesuatu, iya, lagi di sini perih, di sini kesetrum, sini perih, kesetrum. Bukan sakit lagi, beda rasanya. Beda antara rasa sakit sama rasa kesetrum, beda. Ini rasanya seperti kesetrum dari ujung ke ujung. Terus saya coba tahan berapa lama ini, ternyata kurang lebih sekitar 4 sampai 5 jam juga. Rasa setrum itu akhirnya hilang sendiri. Saya pikir ini udah selesai di servisnya, ini udah diperbaikinya, udah selesai kaki saya ini. Yang saya pertanyakan di sini, kenapa hanya di kaki ya, sedangkan lever saya kok enggak beraksi ya? Sedangkan lever itu kan bagiannya di sini, di bawah paru-paru kanan. Sedangkan waktu tahun lalu saya di Lorokan, di Jawa Timur itu, begitu saya duduk meditasi, yang saya rasakan pertama itu lever saya sudah warning dia. Saya ini loh, di sini loh. Bukan di mana-mana, tapi di sini. Dia udah warning. Begitu saya tenggelam dalam meditasi dengan hitungan, kalau di sana hitungannya pakai nafas ya. Itu dia langsung bereaksi. 1 kali tarikan nafas, dia bereaksi 2 kali, 3 kali. Semakin saya bernapas semakin sakit sampai tembus ke punggung sini kayak ditusuk pisau. Itu kalau yang di dulu ya. Kalau di sini karena pesan dari Bante sebagai guru juga, jangan dicari rasa sakit itu, biarkan aja. Kalau dia akan muncul sendiri. Jadi cukup Anda kerjakan metode yang diajarkan di sini. Nah ini juga mungkin pesan buat teman-teman ya, jangan mencari-cari yang tidak perlu, cukup kerjakan metode yang diajarkan di sini saja. Itu sudah cukup, sudah lebih dari cukup menurut saya. Nah yang saya pertanyakan ini nggak pernah muncul, yang ada tuh cuma di area kaki. Beberapa yogi senior di sini termasuk Koyayang juga, mungkin dari Samanera juga memberi saran kepada saya, ada hubungannya antara kaki dengan liver sebenarnya, kemungkinan ya. Meskipun livernya tidak bereaksi, Anda tidak akan pernah tahu bahwa dia sedang nyambung ke kaki Anda. Dan ini memang terjadinya sebelah kanan terus. Kalau saya reaksinya di sebelah kanan terus. Termasuk dari si Mariana juga pendapatnya sama. Jadi saya minta beberapa opinion di sini. Mereka berpendapat demikian. Belum tentu liver Anda tidak bereaksi artinya dia tidak diperbaiki, belum tentu. Bisa jadi dari kaki ada hubungannya. Yang mana kan kita sedang membersihkan kilesa kita juga di sini. Artinya karma buruk masa lampau yang sudah terjadi bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, bahkan berkalpa yang masa lampau ya. Kita tidak tahu kapan, dan kita sedang berhubungan dengan hal-hal seperti ini di mana mereka muncul kapan saja, di mana saja. Jadi menurut saya teman-teman patut bersyukur, itu aja sih. Kalau di sini betul-betul meditasi itu dituntun dari step by stepnya. Untuk yang ada penyakit juga menurut saya banyak perkembangan ya. Ada lebih banyak perkembangan positifnya. Dan saya masih akan lanjut juga di sini. Untuk berapa lamanya saya belum bisa bilang, mungkin seminggu, mungkin sebulan, bisa juga. Cuman nanti saya akan lanjut dulu dengan kondisi sekarang saya tidak merasakan si liver ini komplain apapun. Jadi dia damai-damai saja dengan saya sampai saat ini, sampai titik ini. Berbeda sekali dengan waktu tahun lalu, setiap sekali saya duduk meditasi dia langsung komplain. Ini udah warning gitu loh. Bahkan terakhir itu saya muntah darah di gunung. Saya muntah darah di atas gunung. Jam 9 malam muntah darah. Sorry itu saya BAB-nya juga langsung keluar tanpa saya kontrol, dan itu darah semua. Jubah saya, jubah Samanera penuh dengan darah. Saya ditandu oleh tim SAR dari atas gunung ke bawah gunung 1,5 jam, dibawa ke rumah sakit Gatul di Mojokerto. Di sana dirawat 10 hari, ternyata sembuh. Belum saatnya mungkin ya. Dan sekarang saya harus ke sini.
Jadi di balik semua hal ini pasti ada hikmahnya ya teman-teman. Saya ditakdirkan untuk kesini juga pasti sudah menurut perjalanan takdir atau karmanya. Kita semua di sini bertemu juga karena ada jodoh karmanya. Dan saya bisa bertemu lagi dengan guru agama Buddha saya masa kecil. 30 tahun lalu tidak pernah ketemu, tiba-tiba ketemu. Koyayang ya. 30 tahun loh kita nggak ada ketemu, nggak ada kontak. Saya masih kecil dulu, ya anak wihara lah ya. Koyayang gurunya dulu. Tiba-tiba ini kok ketemu dulu. Dulu rambutnya gondrong ganteng dulu. Sekarang ternyata sudah jadi yogi senior yang perlu saya kagumi ya. Oke, terima kasih dari saya rasa cukup sekian. Untuk teman-teman silakan kalau ada saran, juga ada sharing juga silakan. Yang ingin saya garis bawahi di sini kita semua patut bersyukur itu aja. Apapun yang akan terjadi ke depannya, itu semua adalah perjalanan, proses. Karma itu tidak bisa kita atur. Kita hanya bisa berusaha aja. Ya, baik buruk semuanya kita berusaha aja. Ya, yang penting kita bersyukur sudah bertemu hari ini semuanya di sini. Oke, terima kasih ya.